Ada pertanyaan itu juga dari jemaah kita untuk Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ferry Idam. Ini sumber utama ancaman generasi muda dari informasi dan teknologi dan sangat susah untuk dihindari, sementara orang tua tidak paham atau tidak melek terhadap teknologi dan cenderung mengambil langkah hanya menjauhkan informasi dan teknologi dari anak saja. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi generasi muda dari dampak negatif arus informasi dan teknologi? Terima kasih. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Inilah Pak yang kita pegang teguh-teguh, karena kita tidak bisa keluar dengan yang dua macam ini. Maka semua kita di atas muka bumi ini haruslah benar-benar berpegang teguh kepada kedua ini, supaya kita memang benar-benar dilindungi oleh Allah sampai hari kiamat. Apa ucapan Rasulullah SAW? Halaku hadhil ummah bil bukhli wal amal, wassarahu hadhil ummah bis suhdi wal yakin. Hancurnya umat ini Pak dengan bakhil dan panjang angan. Apa sebab? Kalau orang panjang angan-angan itu Pak dihukum 3 macam dalam hidup. Apa itu Pak? Panjang angan Pak? Ya, keterangan. Akhafu ma akhafu ala ummati, yang aku takutkan 2 macam dalam umatku ini. Apa itu Pak? Bu'dul amal, panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan itu Pak yunsil akhirah, melupakan akhirat. Wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yusaddu 'anil haq, menolak kebenaran. Ya, panjang angan-angan itu gini, Allah itu menghukum satu, malas dalam taat. Angan-angan itu Pak dunia. Tidakkah ketika Abu Darda berjumpa dengan penduduk Hisham, apa yang diucapkan Abu Darda? Ala tastahyuna tabnuna ma la taskuruna. Tidakkah kalian malu? Kalian membangun tapi tak pernah kalian tempati. Wa ta'maluna ma la tutrakuna, berangan-angan untuk dunia ini tapi tak pernah Allah capaikan. Wa tajma'una ma la ta'kuluna, mengumpulkan harta yang banyak tapi tak pernah kalian makan. Innal ladzina qablakum, orang-orang sebelum kamu, banu syidan, membangun dengan megah. Wa jama'u katsiran, mengumpulkan harta yang banyak. Wa ta'ammalu ba'idan, berangan-angan jauh untuk dunia ini. Fa asbahat masakinuhum qubura, padahal tempat mereka kembali yang paling betul adalah kuburan. Wa amaluhum ghurura, yang mereka angan-angankan tipu muslihat. Wa jam'uhum ghurura, yang mereka kumpulkan akan binasa dan hancur. Allahumma shalli. Alimu auladakum, ajarkanlah ilmu kepada anak-anak kamu. Kenapa? Li'annahum la'ishuna fi zamanin laisa bi zamanikum, karena mereka hidup pada suatu zaman bukan macam zaman kamu. Makanya tak bisa kita menasihati anak zaman papa dulu. Apa jawaban? Zaman papa dulu tak ada pewarnanya. Kita kecil main patroli, anak sekarang tak tahu. Main yang layak, dihancurkan itu kaca, dimasak pakai letka, lari, lompat sedikit, hilir, nangis balik. Nanti sekarang tak. Oleh sebab itu kita mesti hidup sama macam zaman mereka. Orang tua mesti tahu software blok, bagaimana memasang software supaya itu langganan internetnya diblok. Adapun mengatakan internet haram itu tidak bijak. Internet haram, TV haram, dia dapat informasi dari mana? Dari kawan, lebih bahaya lagi.
Nah, jadi warnet di Saudi Arabia, di Jeddah itu banyak warnet, tapi tidak macam kita pakai sekat juga, cuman sekatnya itu kaca dan dia tembus pandang. Orang tak bisa buat macam-macam. Bukan tempat kita triplek. Begitu kita buka, teng-teng agak di mana aja, sedang bersuluh berpuluhan. Oleh sebab itu maka kemudian di tempat itu ada blok. Ketika dia ketik terblok, tidak bisa. Mungkin tidak dengan bahasa yang terlalu serius. Bila anda membuka website akan ditangkap penjara. Nah, itu kita diblok. Anda diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu punya ilmu-ilmu ini. Perlu FSRNM membuatkan kursus blog untuk orang tua. Cuma yang jadi masalah orang tua belajar kursus, anaknya kursus membuka blog itu. Dihacknya. Oleh sebab itu maka tidak ada pengawasan yang lebih hebat daripada pengawasan. Nah, kau diawasi oleh siapa? Siapa yang mengawasi agama? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa yang kita sembah ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tahu tak dia yang kita lakukan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Apa yang dia mengerti? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Bisa tak dia menjaga kita? Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di ayat kursi itu dibacakan sambil ditanamkan maknanya sehingga merasuk otak dia. Diawasi dengan CCTV, diawasi dengan blog, diawasi dengan macam-macam software, tapi software yang paling hebat adalah software ayat kursi. Jangan ditakut-takuti baca ayat kursi, nanti kalau di bawah tempat tidur ada hantu-hantunya kebakar. Musuh terlana. Ini tentang masalah bagaimana kita bersenjatai dalam tua dengan ilmu-ilmu, sehingga dengan ilmu itu bisa membuat mereka menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.